Verita berdoa, berkait keseluruhan sejenak untuk menindakui firman Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa bersama. Dalam Markus pasal 5, ada seorang pria yang hidupnya tampak sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Ia bukan hanya bergumul dengan kebiasaan buruk atau kenangan yang menyakitkan. Ia hidup dalam penderitaan yang mendalam. Ia tinggal di antara kuburan, terpisah dari orang-orang, terpisah dari damai sejahtera, dan terpisah dari martabatnya. Kitab suci menggambarkan bahwa ia berteriak siang dan malam, menyakiti dirinya sendiri, dan menakutkan semua orang di sekitarnya. Ia hidup, tetapi sebenarnya tidak benar-benar hidup. Jiwanya terbelenggu. Lalu Yesus menginjakkan kaki di pantai itu. Detail ini Wanway Parimweng. Yesus ay memseng gurirangs menjadi lebih berinturian sa sprained. Yesus hanya meminta Geriatis membersihkan dirinya terlebih dahulu. Yesus justru megaru tempat yang dihindari semua orang. Dan saya mendekati orang yang tahu sudah ditinggalkan oleh semua orang. Beginilah cara Yesus mengasihi sampai hari ini. Ketika orang-orang menjauh, ia mendekat. Ketika orang lain memberi label tanpa harapan, Yesus melihat sebuah hidup yang layak dipulihkan. Kemudian, terjadilah sesuatu yang menunjukkan kuasa dari sebuah perjumpaan dengan Kristus. Orang-orang dari kota itu keluar dan melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Markus 5:15 berkata, "Lalu mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu, yang tadinya dirasuk legion setan, duduk dengan berpakaian, dan sudah waras. Dan mereka menjadi takut. Dikatakan bahwa ia sudah waras, tidak lagi menderita." Satu perjumpaan dengan Yesus mengubah apa yang tidak dapat diubah oleh belenggu selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya kisah tentang roh jahat, tetapi tentang pemulihan. Karena banyak orang mungkin tidak tinggal di kuburan, tetapi merasa dikelilingi oleh kematian di dalam hati mereka. Ada yang merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dipatahkan. Ada yang terus-menerus diserang dalam pikirannya. Ada yang tersenyum di depan umum, tetapi berdarah dalam kesendirian. Ada yang lelah berjuang dalam pertempuran yang tidak terlihat oleh siapapun. Namun Bapa kita tidak dibatasi oleh apa yang membatasi Anda. Yesus tidak gentar oleh apa yang menakutkan Anda. Apa yang terasa mustahil bagi Anda, tidak mustahil baginya. Dan Markus pasal 5 tidak berhenti di situ. Pasal ini juga menunjukkan momen lain ketika hidup tampak telah berakhir. Seorang anak perempuan telah mati. Ruangan itu dipenuhi oleh duka, kebisingan, dan ketidakberdayaan. Namun Yesus masuk dengan otoritas yang tidak sesuai dengan suasana tersebut. Markus 5 ayat 41-42 berkata, "Lalu ia memegang tangan anak itu dan berkata kepadanya, 'Talita kum,' yang berarti, 'Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah.' Seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Maka mereka sangat takjub. Orang mati merespon suara sang pemberi hidup. Inilah inti dari apa yang perlu Anda pegang hari ini. Yesus memulihkan. Ia memulihkan pikiran yang terluka oleh ketakutan. Ia memulihkan hati yang hancur karena pengkhianatan. Ia memulihkan keluarga yang terasa hampir runtuh. Ia memulihkan tahun-tahun yang terasa terbuang. Ia memulihkan tujuan hidup yang terasa terkubur. Mungkin Anda pernah berdoa, "Tuhan, biarlah kasih karuniamu menemukan aku kembali." Mungkin Anda memohon dalam diam, "Tuhan, buktikan bahwa Engkau tidak melupakanku." Jika itu yang Anda rasakan, jangan malu akan seruan itu. Hati yang lapar adalah hati yang jujur. Namun bersama dengan doa Anda, peganglah firman Tuhan sebagai dasar. Karena ketika perasaan naik dan turun, kebenaran tetap teguh. Tuhan berbicara melalui Nabi Yoel kepada bangsa yang mengalami kehilangan, kehancuran, dan keputusasaan yang dalam. Mereka memandang apa yang telah hilang dan bertanya-tanya apakah mereka
akan pulih kembali. Lalu Tuhan memberikan sebuah janji yang masih menguatkan hati yang letih hingga hari ini. Yoel 2 ayat 25-26 berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan oleh belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pemusnah, dan belalang pengunyah, tentaraku yang besar yang kukirim ke antaramu. Kamu akan makan dengan kenyang dan memuji nama Tuhan, Allahmu, yang telah melakukan perbuatan ajaib bagimu, dan umatku tidak akan mendapat malu lagi. Perhatikan bahwa Bapa kita tidak hanya memulihkan hal-hal kecil. Ia berbicara tentang tahun-tahun dan musim kehidupan. Ia berbicara tentang apa yang terasa, dicuri, dan tidak dapat dipulihkan. Ia sanggup membangun kembali apa yang Anda kira telah hancur selamanya. Dan ya, terkadang pemulihan tidak terjadi dalam satu malam. Terkadang Tuhan menyembuhkan lapisan demi lapisan. Terkadang Ia menguatkan Anda terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan. Namun bahkan dalam penantian, Ia tetap bekerja. Itulah sebabnya 1 Petrus 5 ayat 10 begitu berharga. Ayat ini tidak menyangkal rasa sakit, tetapi juga tidak memuliakannya. Ayat ini menunjukkan apa yang Tuhan lakukan setelah badai berlalu. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapa kita disebut Allah sumber segala kasih karunia. Kasih karunia untuk kesalahan Anda, kasih karunia untuk kesembuhan Anda, kasih karunia untuk pertumbuhan dan masa depan Anda. Jadi, jika Anda merasa hidup Anda di luar kendali, bawalah itu kepada Yesus. Jika pikiran Anda bising, bawalah itu kepada Yesus. Jika hati Anda lelah, bawalah itu kepada Yesus. Ia masih Dia yang membuat orang yang menderita duduk dalam damai. Ia masih Dia yang berkata kepada yang tidak bernyawa untuk bangkit. Teruslah percaya dan membaca firman-Nya. Teruslah berdoa, bahkan jika suara Anda bergetar. Yesus bukan hanya mampu memulihkan, Yesus bersedia memulihkan. Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Doa, Raja Yesus, Engkau berdaulat dan bijaksana. Engkau penuh belas kasih dan anugerah. Engkau penuh kasih dan kebaikan. Engkau tidak berubah oleh keadaan hidupku. Ketika kekuatanku lemah, kuasa-Mu tetap penuh. Hari ini aku bersyukur kepadamu atas siapa Engkau saat ini. Aku bersyukur Tuhan. Aku datang ke hadapan tahta-Mu dengan kerendahan hati. Aku datang apa adanya. Engkau mengetahui apa yang terjadi di dalam diriku. Engkau mengetahui pikiran yang belum kuucapkan. Engkau mengetahui ketakutan yang kucoba sembunyikan. Engkau mengetahui beban yang membuatku lelah. Namun Engkau tetap menerimaku. Terima kasih karena menerima aku dengan penuh belas kasih. Kasihanilah aku, Tuhan, dan ajarilah aku untuk lebih percaya kepadamu. Aku mengakui bahwa seringkali aku mengandalkan logika dan pengertian sendiri. Aku mencoba memahami setiap langkah sebelum melangkah. Aku berpikir berlebihan untuk melindungi diriku dari kekecewaan, namun semua itu hanya mencuri damai sejahteraku, menghilangkan ketenanganku dan memberatkan hatiku. Hari ini aku meletakkan beban itu. Tolong aku melepaskan kebutuhan untuk memahami segalanya sebelum taat. Ajari aku memilih iman, meski aku tidak melihat bagaimana semuanya akan terjadi. Seperti tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapa, aku menerima kebenaran ini. Jalanmu lebih tinggi dari jalanku. Pikiranmu melampaui penglihatanku yang terbatas. Aku hanya melihat saat ini, tetapi Engkau melihat seluruh perjalanan. Aku melihat satu momen, tetapi Engkau memegang seluruh cerita. Engkau tidak pernah bingung. Ampunilah aku ketika aku meragukan rencana dan waktu-Mu. Ampuni aku ketika aku mengira keterlambatan sebagai pengabaian.
bersihkan hatiku dari ketidakpercayaan, sembuhkan bagian hatiku yang menjadi keras karena kekecewaan, berikan aku hati yang lembut dan percaya kepadamu. Ajari aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Aku rindu memiliki disiplin itu dalam pikiranku. Roh Kudus, berikan pengertian ke dalam hatiku. Ajari aku untuk beristirahat dalam karaktermu. Ingatkan aku bahwa engkau memakai apa yang dianggap lemah oleh dunia. Jika engkau memakai yang lemah, engkau juga dapat memakai aku. Bahkan ketika segala sesuatu tampak berantakan, aku percaya engkau sanggup merapikannya. Ketika musuh bermaksud jahat, aku percaya engkau mengubahnya menjadi kebaikan. Roma 8 ayat 28. Hari ini, aku memilih untuk percaya kepadamu. Kepercayaanku bukan pada uang, manusia, atau keberuntungan. Kepercayaanku ada padamu. Ajari aku untuk menyembah, bukan khawatir. Ajari aku menunggu tanpa kepahitan. Aku menerima damai-Mu. Kiranya damai itu menjaga hatiku dan pikiranku. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih karena Engkau mendengarkanku, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang mulia dan berkuasa, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hati Anda, tuliskan amin sebagai tanda iman. Dan jika Anda membutuhkan doa khusus, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk berdoa bagi Anda. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda selalu.